ya kalau dari penjelasan tuh jadinya akhirnya gue ternyata memang ya praduga gue misalnya dengan violence under fruit bahwa ini sangat intim banget tentang sebuah yang sangat politis ya dalam tanda kutip, cuma dengan hanya buah terus kemudian ketok dan sebagainya. Terus bagaimana lu merelasikan itu dengan misalnya lu nggak tahu sejarah keluarga lu nggak tahu sejarah Indonesia, lu nggak tahu, terus tambah lagi konstelasi seni, lu nggak tahu juga sejarah seni ya benar ya. Iya, nah sekitar tahun 2006 ya, itu gue kerja sama Kang Sen Theater Works Singapura. Nah itu proyeknya sebenarnya tentang diaspora gitu. Dia mulai deketin gue mungkin sekitar tahun 2004 gitu ya, 2004. Iya benar, Flying Circus. Jadi kita waktu itu ke Flying Circus juga. Terus gue waktu itu masih maksudnya udah sadar bahwa gue nggak tahu ini, gue nggak tahu itu, tapi masih kayaknya belum nemu jalan untuk gimana nih supaya gue tahu gimana ini. Nah waktu itu juga maksudnya sejarah seni gue juga masih belum ini ya, seperti yang lo bilang tadi, pokoknya masih kabur gitu ya. Nah tapi project diaspora ini sebenarnya memberi gue jalan untuk pertama kali mulai meriset gitu ya. Dan sifat risetnya itu benar-benar personal gitu. Jadi gue bukan baca buku atau apa, tapi gue balik ke keluarga gue gitu. Tanya. Terus gue ketemu misalnya salah satu adik nenek gue yang tahun berapa ya, sebelum tahun 65 dia pergi. Jadi dia yang disuruh milih kewarganegaraan itu, nah dia milih pergi. Padahal belum pernah keluar Indonesia sama sekali kan. Terus jadi dia milih pergi, pulang dalam tanda kutip kan. Pulang dalam tanda kutip, terus dia ke RRC kan berarti waktu itu gitu. Udah sampai di situ nggak tahu bahasa ya, nggak tahu apa, yang ngumpulnya sama orang-orang Bali lagi gitu kan. Terus tahun 65 revolusi kebudayaan mereka lari ke Hong Kong gitu. Dari Hong Kong terus ke Kanada, terus akhirnya ke San Francisco. Pokoknya jadi inilah ya, jadi nomad gitu ya. Hilang lah gitu, maksudnya hilang akar gitu ya. Dan bokap gue waktu itu bokap gue sempet waktu gue kecil sih, dia sempet ke Hong Kong gitu, dan balik-balik ceritanya, wah itu keluarga gila ya, bahasa Indonesia nggak bisa gitu ya, bahasa Cina juga nggak bener gitu. Mereka ngobrol sama bokap gue tuh pakai bahasa Bali gitu loh. Jadi Balinya itu yang masih kuat banget. Dan waktu gue akhirnya ketemu mereka di San Francisco, bahasa Inggris mereka juga nggak bagus gitu. Ngomong bahasa Bali gitu. Jadi pokoknya jadi deket banget gitu kan. Jadi justru kayak kampung halaman banget gitu. Nah jadi itu yang tetap mereka bawa. Nah pas saat itu juga gue lagi ngerjain itu mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya, 2005an gitu, gue ketemu Sobron. Nah Sobron I did dan dia cerita waktu itu, gue spontan gitu, cuman bawa video kamera kecil gitu, mini DV gitu, terus yang pokoknya ngerekam pembicaraannya, dia cerita tentang segala macam. Terus ya pokoknya gue merasa kayak ada paralel ya pokoknya gitu ya. Nah jadi sejarah yang gue pelajari waktu itu sejarah personal jadinya gitu, yang berhubungan dengan sejarah negara ya, mau nggak mau, tapi kebanyakan tuh dari personal gitu.